aku juga pernah mencoba bunuh diri. Hai guys, ketemu lagi sama aku Henny Sonia Sidaur. Oke, kali ini aku mau bahas. Jadi beberapa hari yang lalu itu ada yang kirim WA sama aku, terus bilang gini, Hen, aku lihat kamu apa sih kemarin? Oh ya, aku lihat kamu mulai aktif ya di YouTube. Kenapa kamu nggak ceritain tentang pengalaman kehidupan kamu aja, katanya. Terus aku tanya, kenapa? Ya karena kamu ini aku ambil dari cerita dari WA itu aja ya, aku rangkum jadikan cerita gitu. Jadi dia bilang, kan aku bilang kenapa? Terus dia bilang, ya karena kamu itu pengalaman kehidupan ataupun eh, perjalanan kehidupan kamu bisa menginspirasi banyak orang, katanya. Aku ngerasa wow gitu kan. Padahal kehidupan aku sendiri kan belum banyak berubah ya, walaupun bisa dikatakan banyak lika-liku yang harus dijalani. Dan aku menjalani itu sendiri. Gak sendiri sih, ada Tuhan yang selalu besertaku dan orang-orang yang Tuhan kirimkan untuk aku, yang mengasihi aku, yang benar-benar tulus sama aku. Jadi berkat dari saran seseorang ini dan dari senior aku juga, jadi waktu itu beberapa waktu yang lalu senior aku pernah bilang gini ke aku, bukan bilang, dia buat status. Nah, statusnya intinya dia di status itu dia cerita bahwa aku adalah perempuan yang strong. Wow. Nggak nyangka kalau ternyata di mata orang aku begitu. Ternyata di mata beberapa orang aku adalah perempuan yang kuat. Lanjut ya. Aku nggak nyangka aja, karena menurut beberapa orang atau penilaian mereka, ya aku wanita strong gitu ya kan. Walaupun sebenarnya banyak yang orang nggak tahu apa aja yang udah aku alami di kehidupan aku hingga sampai ke titik ini. Bukan yang ngebanggain diri sendiri, tapi emang beberapa orang, bukan beberapa, semua orang yang emang udah tahu mengenal aku, gimana perjalanan kehidupan aku, gimana aku merelakan untuk meninggalkan kuliahku, gimana aku hanya dengan uang pas-pasan aku merantau ke Jawa Barat ini. Jadi mereka bilang ke aku, coba deh kamu buat konten yang bisa menginspirasi gitu. Jadi dari cerita kehidupan kamu sendiri aja, katanya. Ya udah, aku mau buat, semoga ini bermanfaat dan bisa menginspirasi banyak orang dan bisa membuat penilaian-penilaian negatif di mata orang menjadi positif. Percayalah, apa yang kamu alami sekarang itu belum seberapa dengan orang-orang di luar sana yang lebih parah dari kamu. Dan apa yang kita alami sekarang ini akan terbayar dengan keindahan, dengan kebahagiaan yang akan kita dapat di kemudian hari. Oke, aku singkat. Aku mau mulai ceritanya dari sebelum aku memutuskan untuk berhenti kuliah. Bukan cuti ya, tapi berhenti. Emang awalnya cuti sih, cuman jadi aku berhenti kuliah. Nah, check it out. Tunggu ya. Oke, aku mau siap-siap dulu. Siapkan hati, jiwa, dan pikiran. Oke. Jadi di tahun 2015, menurut aku itu adalah pengalaman hidup yang menurut aku benar-benar menggoncang, memutarbalikkan kehidupan aku. Aku udah biasa hidup
bersama keluarga, maksudnya bukan sama bapak atau sama mama, bukan, tapi bersama keluarga. Aku dibesarkan oleh pak wo aku atau paman lah, kalau orang Batak bilang bapak tua, dan opung aku. Dari kecil, dari aku TK, itu aku udah besar sama beliau. Beliau banyak banget berjasa di kehidupan aku. Jadi nanti aku bakalan cerita flashback ke situ ya. Ini aku mau cerita sebelum aku memutuskan untuk berhenti kuliah. Jadi di tahun 2015 itu ada suatu, kalau aku bilang tragedi. Kenapa? Karena kejadian malam itulah yang memutar kehidupan aku, memutar balikannya menjadi sesuatu hal yang gak aku bayangkan selama ini. Jadi bulan Mei 2016 kalau nggak salah. Iya 2016 deh kayaknya, aku bukan 2015. Iya 2016. 2015 ya. Kok aku pelan-pelan sih gitu kan. Nah, jadi ada suatu tragedi di malam harinya, dan aku pikir tragedi ini adalah hal yang tidak akan berlanjut sampai kapan gitu. Jadi ternyata pagi-paginya sebelum aku berangkat kuliah, mama aku bilang dia mau pulang karena sebelum kan ada pesta di acara kami di rumah opung aku. Jadi mama aku pulang ke rumah opung untuk mengikuti pesta itu, tapi bapak aku nggak ikut karena nggak cukupnya ongkos ya kan. Nah ternyata setelah ada suatu kejadian, nah jadi ternyata mama aku ini mau memutuskan pulang. Nah aku berpikirnya ya udah pulang mungkin gitu ya kan, padahal sebelumnya aku belum pernah jumpa sama dia. Bukan belum pernah, maksudnya udah pernah jumpa tapi nggak sesering orang lah gitu. Terakhir ketemu itu oh nanti lah ya, enak lagi lah. Nah terus mama, ternyata aku pagi-paginya ngerasa emang ada kayak apa ya, kok kayak ada sesuatu gitu. Nah tapi aku tetap berangkat kuliah. Anehnya di situ aku minta foto terus sebelum berangkat kuliah, aku minta foto terus sama mama, foto. Nah ternyata aku dikabarin sama Pak Wo aku kalau katanya mama aku mau pulang. Terus aku bilang sama Pak Wo aku, tolong ditahan ya Pak Wo, nanti kalau bisa jam 8 malam aja keberangkatannya biar aku bisa ngantarnya gitu. Jadi puji Tuhan dapet naik Medan Jaya ya, naik Medan Jaya jam 8 aku mengantar dia. Nah aku mengantarnya naik mobil itu, cuman di situ aku nggak ada perasaan apa-apa gitu. Nah mama cuman merangkul, dia bilang baik-baik ya Hen katanya. Iya mak, aku bilang udah berangkat. Singkat cerita ternyata beliau itu nggak pulang ke sana, nggak pulang ke rumah aku, nggak pulang ke rumah bapak aku di kampung. Nah berlanjut, aku memutuskan keluar dari rumah Pak Waku, dan aku memutuskan untuk mandiri, untuk kuliah sendiri, membiayai kehidupan aku sendiri. Dan aku keluar dari rumah itu hanya membawa uang sebesar 95.000, itu di tahun 2015. Nah dengan uang 95.000 itu aku bertahan selama 1 bulan sebelum pada akhirnya aku mendapatkan pekerjaan. Puji Tuhan, salah satu kakak rohani aku memperkerjakan aku, gajinya cukup untuk membayar uang kuliahku dan makanku. Mereka kadang juga memberikan aku uang makan, memberikan aku makan langsung dari rumah, karena dia adalah kakak rohani yang begitu baik, begitu perhatian sama aku. Dan aku boleh kerja di situ dengan satu syarat,